Bertanya, bagaimana menjawab orang yang mengatakan sebenarnya engkau mazhabnya apa? Ya. Kita bilang bermazhab tidak wajib. Bermazhab itu bagus ya. Tetapi tidak wajib untuk bermazhab. Dalilnya Imam Bukhari bukan bermazhab dari salah satu imam yang empat. Dia punya mazhab sendiri ya. Dia punya mazhab sendiri ya. Sedang sekarang kita sedang belajarnya mazhab siapa? Mazhabnya Imam Al-Bukhari ya. Yang benar bermazhab itu baik karena dengan bermazhab kita mudah mempelajari fikih ya. Tetapi yang dilarang adalah fanatik mazhab. Fanatik madhab. Oleh karenanya sebagian ulama mereka tidak fanatik madhab tertentu. Imam Malik ya punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak bermadhab Imam Malik. Dia belajar Imam Malik tapi dia punya madhab sendiri. Kenapa ada perkara-perkara yang diajari oleh Imam Malik dia tidak setuju? Paham? Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad. Apakah Imam Ahmad bermadhab Imam Syafi'i? Jawabannya tidak. Ada perkara-perkara yang disampaikan Imam Syafi'i tidak disetujui oleh Imam Ahmad. Maka dia pun punya madhab sendiri ya. Yang penting yang diwajibkan oleh Allah adalah kita beramal dengan dalil Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama. Ya. Bahkan sebagian ulama tidak fanatik. Contoh Al-Muzani, rahimahullahu taala. Al-Muzani itu murid topnya Imam Syafi'i dan dia yang punya kitab Mukhtasar Al-Muzani. Semua buku-buku fikih Syafi'i kembali kepada kitab Mukhtasar Al-Muzani. Jadi dia Imam Syafi'i waktu meninggal dunia digantikan oleh muridnya, kemudian salah seorang muridnya tersebut meninggal digantikan oleh Al-Muzani. Dan Al-Muzani mengumpulkan perkataan Imam Syafi'i yang terdapat dalam kitab Al-Um dengan juga yang dia dengar langsung dari Imam Syafi'i, dia ringkas dalam kitabnya Mukhtasar Al-Muzani. Ternyata Al-Imam Al-Muzani tidak fanatik buta kepada Imam Syafi'i. Ada beberapa pendapat-pendapat dia yang menyelisih Imam Syafi'i. Secara madhab dia madhab Syafi'i tapi dia tidak fanatik ya. Maka kita tidak boleh mencela madhab dan kita juga tidak berani mewajibkan untuk apa? Bermadhab ya. Karena mewajibkan sesuatu harus dengan dalil. Bagaimana Anda mau mewajibkan seorang dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya ya. Padahal imam madhab banyak, ada Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, ada Imam Ishaq, ada Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada Imam Abu Thawr, ada Imam Ibnu Hazm, ada Imam Bukhari. Ini madhabnya sendiri lagi Imam Bukhari ya. Maka bagaimana kita mau? Belum lagi kalau sebelum mereka Abu Bakar, Utsman masing-masing punya metode sendiri ya. Kemudian namanya fikih banyak apa namanya? Perbedaan, banyak khilaf. Yang tidak boleh beda adalah masalah akidah. Oleh karenanya empat imam mazhab seluruh akidahnya sama. Seluruh akidahnya sama. Imam Bukhari akidahnya sama dengan Al-Imam Al-Muzani, sama dengan imam-imam yang lain. Adapun mazhab fikih banyak perbedaan ya. Tapi kalau orang belajar dengan mazhab tentunya lebih baik dia mempelajari mazhab Syafi'i secara total, kemudian setelah itu baru kemudian dia belajar mazhab yang lain. Tapi sekarang tidak mudah. Ya tidak mudah seorang belajar satu mazhab secara full ya dengan kesibukan yang ada. Ya orang ingin yang praktis, mana pendapat yang paling kuat maka dia ngaji dan masing-masing ustaz menyampaikan yang menurut dia lebih baik. Dan banyak pendapat-pendapat kita tidak keluar dari mazhab. Kita sampaikan pendapat ini yang benar ini mazhab ini. Pendapat yang benar ini mazhab ini. Ya. Ketika saya menyampaikan sunnah ditentang oleh keluarga dan mereka beranggapan saya digoda oleh jin awan. Bagaimana saya menyikapinya? Ya, bilang saya tidak digoda jin. Ya coba ruqyah saya. Ya, saya ruqyah baca Quran. Kalau orang kerasukan jin itu pasti apa? Kepanasan ya. Saya tidak digoda oleh jin awan, tidak juga oleh jin hujan, tidak juga oleh jin tomang. Harga mati nggak bisa ditawar. Cuma pertanyaannya, gimana ente bisa ngerti Quran hadis? Baca Quran aja belepotan. Hah? Kitab hadis saja nggak ngerti jumlah kayak mana. Maka karena kita tidak bisa langsung kepada Quran hadis karena terbatasnya, sealimnya orang pun ada keterbatasan. Maka caranya apa? Kita mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi dengan caranya orang yang lebih tahu tentang Quran dan hadis Nabi. Dan orang yang lebih tahu tentang Quran dan hadis Nabi itu sudah disepakati ijma', kesepakatan ulama dari masa-masa, mereka adalah para mujtahid. Mujtahid itu bukan orang yang bisa membaca Al-Quran, tahu maknanya lalu membuat fatwa. Tidak, mereka mengumpulkan hadis-hadis di otaknya. Kemudian ketakwaannya kepada Allah, Quran, semuanya. Kemudian setiap permasalahan itu diskusikan terus sampai keluar. Didiskusikan, maksudnya dibahas, dikaji oleh beliau sendiri. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Beliau punya perangkat untuk memahami Al-Quran. Bukan sekedar bahasa Arab. Untuk memahami Al-Quran tidak cukup dengan bahasa Arab. Ada perangkat yang lainnya.
Ada ilmu yang saat ini sudah dipukul menjadi ilmu usul fikih. Untuk hadis ada ilmu usul hadis, tafsir ada usul tafsir. Orang baru bisa bahasa Arab saja ngaku mujtahid. Itu orang sakit gak sadar. Ketahuilah kemudian bagaimana ikut para ulama. Ngikuti ulama, anggap saja ulama terdekat kepadamu. Kita ngikuti guru kita. Dan ternyata guru kita pun juga sama mengatakan, aku pun tidak punya kemampuan yang maksimal di dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi. Akhirnya guru-guru kita pun, maka saya ngikuti ulama. Tidak satu ulama, banyak. Ada Imam Romli, Imam Nawawi, semua pemahaman tentang masalah hukum wudu, saya ngikuti mereka. Sebab mereka itu ternyata mengkaji, dan semuanya juga dari Quran dan hadis. Jangan sampai ada yang mengatakan Imam Syafi'i tidak pakai Quran hadis. Ada orang, jangan ikut Syafi'i, kita perlu ikut Quran hadis Nabi. Ente tidak sadar kalau ente kurang ajar, seolah-olah ente ngomong Imam Syafi'i nggak pakai Quran hadis. Ini paling kurang ajarnya manusia. Imam Syafi'i paling ngerti Quran, paling ngerti hadis. Lah karena kita tidak mampu, kita ngikuti ulama. Dan ternyata ulama-ulama pun mereka juga tawadhu, mereka tidak sombong. Mereka tidak mengandalkan dengan otaknya sendiri. Mereka melihat otaknya Imam Ramli, Imam Rafi'i dan seterusnya, Imam Nawawi, dia tak tahu aja mereka dirinci kembali, tanya kepada cara berpikir, cara manhaj memahami Quran dan hadis Nabi ala Imam Syafi'i, ala Imam Hambali, ala Imam Malik yang ada di Maroko, ala Imam Abu Hanifah yang ada di India. Nah, maka jawabannya, kalau kamu ikut Quran hadis dan benar ya boleh, cuman ente itu siapa? Hah? Maka yang paling tepat ya sudah, yang dilakukan para ulama bermadhab. Bermadhab itu maknanya mengikuti ulama, bahkan bukan satu. Sehingga kita menemukan antara Imam Romli dengan Imam Ibnu Hajar itu ada perbedaan pemahaman, tapi kembalinya kepada hadis, kadang hadis yang sama. Bahkan tidak semua hadis harus dipakai, ada hadis tidak dipakai. Karena apa? Oh ternyata sudah dihapus. Anda tidak tahu kalau itu mansukh. Makanya paling enak kembali kepada ulama. Lah itulah bermadhab. Kalimatu haqqin urida bihal batilu. Sehingga masalah seruan kembali kepada Quran hadis Nabi, kalimat benar tapi maksudnya adalah jelek. Maksudnya apa? Menjauhkan dari ulama. Kalau sudah orang-orang awam seperti kita jauh dari ulama, punya ilmu apa setelah itu? Makanya kembali kita seru. Kembali kepada Quran harus, kepada hadis Nabi harus, tapi harus melalui tangga yang sebenarnya, yaitu melalui ulama. Dan yang paling mudah dalam hal ini adalah ulama bermadhab. Sebab madhab bukan mengeluarkan kepikiran mengeluarkan ilmu dari otaknya sendiri. Mereka mengkaji, sehingga mencari kitab ini ringkas dari kitab ini terus sampai sambung kepada ulama Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hambal. Maka cara kembali Quran hadis Nabi adalah harus. Cuman cara kembali kepada Quran dan hadis Nabi adalah melalui orang yang lebih tahu tentang Quran dan hadis Nabi, dan mereka adalah para ulama, dan para ulama pun ternyata mengerucut mereka kepada metodologi yang dihadirkan oleh ulama-ulama besar, para mujtahidin mutlak seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i, dan Imam Ahmad. Artinya apa? Kembali kepada Quran dan hadis Nabi adalah dengan cara mengikuti ulama. Dan mengikuti ulama dalam bahasa lain adalah bermadhab. Ana masih bingung antara 4 imam, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Maliki, mana yang harus ana ikuti? Soalnya ana pernah dengar saya ikut imam. Bukankah kita harus mengikuti Rasulullah SAW? Sebenarnya 4 orang ini yang sudah diakui oleh ahli sunnah wal jamaah bahwasanya mereka imam-imam madhab yang boleh diikutin, karena keempatnya ini menggunakan dalil Al-Quran dan sunnah. Sekarang di muka bumi ini yang wilayah-wilayah memang subhanallah kayak terpetakan sendiri gitu. Teman-teman di Afrika rata-rata madhabnya Malikiyah, Imam Malik. Teman-teman di Turki dan Eropa Hanafiyah. Teman-teman di Timur Tengah Hanabila, Imam Ahmad. Teman-teman di Asia Tenggara Syafi'iyah, gitu kan? Nah, bagaimana kita harus bersikap? Kita bersikap sebagai penuntut ilmu, karena sekarang fasilitas sudah sangat luar biasa ya. Buku-buku mereka bisa kita baca semua. 4 madhab ini kita bisa baca. Bahkan ada sekarang ulama-ulama nulis 1 kitab. Saya punya kitab itu. 1, memang agak tebal tapi dalam bahasa Arab. Memang itu fikih 4 madhab sekaligus 1 kitab. Jadi misalnya hukum jual anjing disebut sama dia. Imam Syafi'i bilang begini, ini dalilnya. Imam Ahmad bilang begini, ini dalilnya. Imam Abu Hanifah bilang begini, dalilnya. Imam Malik bilang begini, dalilnya. Jadi jelas kita bisa tahu tuh, gitu kan. Sekarang sudah mudah. Nah,
Cara yang paling bijak adalah jangan salahkan siapapun dari 4 imam ini karena mereka punya dalil, tapi kita bisa memilih yang paling kuat dalilnya, gitu kan? Jadi misal dalam hukum A misalnya, kita temukan Syafi'iyah yang lebih kuat dalilnya, kita terima mazhab Syafi'i, kita pakai karena dalilnya lebih kuat, gitu kan? Tanpa menyalahkan mazhab. Tapi di sisi lain misalnya ada mazhab Hanabilah lebih kuat dalilnya, kita ikutin dalam masalah itu. Jadi permasalah. Tapi kita berputar di 4 mazhab ini yang disepakati oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Allahu alam. Saya pernah mendengar seorang teman mengatakan dari gurunya bahwa seorang yang ingin mencampur adukan madhab dapat dihukumi haram. Pertanyaan saya, bagaimanakah seharusnya pemahaman yang benar akan hal ini sesuai syariat? Tadi malam kami terangkan madhab, kami terangkan manhaj, dan kita telah sama-sama belajar insyaallah ya. Baik, teman-teman sekalian, manhaj itu semua ketentuan yang berasal dari Nabi. Madhab itu pilihan yang diambil dari ketentuan-ketentuan tadi. Ya, sebagai contoh singkat, Anda bertakbir dalam sholat. Takbir pertama bisa sejajar dengan bahu di sini. Hadwaman kibaihi. Dalilnya Al-Bukhari nomor hadis 715. Takbir kedua itu sejajar dengan daun telinga di sini. Dalilnya hadis Muslim nomor hadis 391 dan An-Nasai 1101. Jadi boleh bertakbir begini, Allahu Akbar, boleh bertakbir di sini. Itu manhaj namanya. Ya, ketentuan yang diberikan dengan kedua-duanya boleh diamalkan. Tapi nggak mungkin Anda sholat kemudian mempraktekkan keduanya langsung. Begitu takbir, saya ingin sempurna sholatnya dalam takbir yang diajarkan oleh Nabi. Semuanya mau saya lakukan supaya pahalanya makin banyak. Allahu Akbar, misal ya. Taim. Jangankan Anda mik aja sampai kaget jatuh, gitu kan? Nah, itu nggak tepat. Anda lakukan Allah, itu nggak bisa, nggak ada. Yang mesti Anda kerjakan dan mungkin dikerjakan, pilih salah satu. Imma Anda sejajar dengan bahu atau sejajar dengan daun telinga. Nah, ketika Anda memilih salah satu itu disebut dengan madhab, pilihan yang ada. Nah, teman-teman sekalian, pilihan-pilihan ini, itu kadang-kadang disampaikan oleh Nabi ada yang ilatnya. Ilat itu sebab pilihan turun berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Misal, ada kondisi darurat, ada saat safar. Saat safar antum boleh qashar kan? Dari yang 4 rakaat jadi 2 rakaat kan? Makanya salat sunnahnya ditiadakan di sini. Awas, hati-hati ya, hati-hati. Antum terbiasa sholat sunnah misalnya, kemudian antum safar. Antum qashar misalnya kan, yang 4 jadi 2 rakaat. Kesempatan masih lenggang, ada peluang sholat sunnah misalnya. Masih boleh sholat sunnah? Halo? Oh, ya nggak usah, jangan terlampau soleh. Awas, nggak usah dikerjakan. Nggak usah, yang fardu aja antum turunkan jadi 2. 4 jadi 2, kenapa antum tambah dengan sunnah lagi? Saat Anda tidak mengerjakan sholat sunnah itu, pahala sholat sunnahnya sudah dituliskan. Itu hadisnya sahih di Al-Bukhari. Idza maridul abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahihan. Kalau seorang hamba punya uzur, bahkan dia safar tidak mengerjakan amalan rutinnya, yang 4 jadi 2, yang sunnah enggak dikerjakan, itu pahala konsistensi amalan sebelumnya sudah dituliskan walaupun tidak dikerjakan. Nah, kadang-kadang orang safar ini bacaan-bacanya dipendek. Doa istiftah atau iftitah itu ada 12 doa. Dari yang paling panjang sampai yang paling pendek. Yang panjang misalnya, ya, yang wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda dan seterusnya, itu di hadis Muslim nomor hadis 1848 dari Ali bin Abi Thalib. Ada yang baca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya di Al-Bukhari nomor hadis 711. Tapi ada juga yang pendek, Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, itu kan Abu Dawud nomor hadis 649. Ada yang a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ada yang subhanadzil mulki wal malakut wa izzati waz jabarut, ya. Baik, dalam keadaan antum terburu-buru, safar, darurat, Anda bisa memilih yang paling pendek. Duduk di antara 2 sujud misalnya, kan bacaannya ada yang panjang sampai 7 bacaan. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni dan seterusnya. Tapi ada pilihan yang pendek, Rabbighfirli pendek. Duduk di antara 2 sujud, duduk di antara 2 sujud. Ini dibacakan karena bergantung situasi yang ini, darurat. Yang jadi masalah, yang dilarang itu adalah ada orang yang dalam kondisi normal sengaja mengambil campur adukan madhab dicampur adukan, yang ini ngambil yang ini untuk ringannya saja supaya cepat menuntaskan sholat. Takbirnya nggak usah tinggi-tinggi, pendek aja. Allahu Akbar. Ya, subhanadzil mulki wal jabarut wal izzati wal jabarut, selesai. Bacanya iftitah, kemudian setelah itu Fatihahnya. Setelah itu baca surat yang paling pendek, ya inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar nasyani'aka wal abtar. Kemudian dia ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sami'allahu liman hamidah, subhana rabbiyal a'la, rabbighfirli. Pengen cepat selesai. Allahu akbar. Salat 23 rakaat 7 menit.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Ini yang disebut dengan talfiq namanya. Talfiq. Mencampur adukan mazhab-mazhab yang ada hanya untuk mengambil keringanan-keringanan supaya nyantai dalam ibadah tapi tidak khusyuk dalam menunaikannya. Ini yang haram. Tapi kalau Anda misalnya mengambil pendapat terkuat yang Anda pandang kuat untuk diamalkan dalam keseharian, itu boleh. Boleh. Misal, doanya kan banyak, Anda mengambil yang Allahumma ba'id misalnya. Kemudian tahiyatnya Anda mengambil telunjuknya yang begini tidak tergerak-gerakkan misal, gitu kan? Dalam Al-Fatihah Anda menggunakan bismillah dijaharkan. Jahar misalnya kan, pendapat Imam Asy-Syafi'i. Tahiyatnya misalnya Anda menggunakan yang begini tidak bergerak, Imam Ahmad bin Hanbal. Misal, itu bukan mencampur adukan. Anda pelajari, lihat pendapatnya, oh ini yang paling kuat. Mengambil pendapat yang paling kuat itu disebut dengan tarjih.